Halo Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM G0024-180. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi saya mengenai organa genitalia feminima eksterna. Nah, organa genitalia feminima atau yang disingkat OGF atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah organ genital perempuan itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu OGF interna dan OGF eksterna. OGF interna itu juga bisa disebut sebagai traktus genitalia superior yang letaknya itu ada di dalam kavitas pelvis atau true pelvic. Sedangkan OGF eksterna atau yang bisa juga disebut dengan traktus genitalia inferior itu letaknya ada di luar kavitas pelvis, lalu di perineum. Nah, OGF eksterna itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada mons pubis, kemudian ada labia mayora, kemudian ada labia minora, klitoris, bulbus vestibuli, glandula vestibularis mayor, dan kemudian ada juga selaput darah. Nah, struktur yang pertama itu ada struktur mons pubis. Mons pubis itu adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini ditumbuhi oleh rambut. Mons pubis banyak mengandung kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu adalah kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini juga mengeluarkan feromon, yakni zat kimia yang menginduksi daya tarik seksual. Kemudian ada labia mayor. Labia mayor berasal dari dua kata, labia dan mayor. Labia itu artinya bibir, sedangkan mayor artinya besar. Jadi, labia mayor itu bisa juga diartikan dengan bibir besar. Labia mayor adalah lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Bagian ini merupakan padanan skrotum pada pria. Selama masa pubertas, bagian ini juga mulai ditumbuhi rambut serta mengandung kelenjar penghasil keringat dan minyak. Lalu ada labia minor. Nah, sama seperti labia mayor, labia minor juga terdiri dari dua kata, yaitu labia dan minor. Labia berarti bibir, sedangkan minor artinya kecil. Jadi labia minor dapat diartikan juga sebagai bibir kecil. Nah, labia minor itu punya ukuran dan bentuk yang bervariasi. Lebarnya itu sangat kecil, hingga 5 cm. Labia minor terletak tepat di dalam labia mayor dan mengelilingi lubang vagina dan uretra yang merupakan tempat keluarnya urin. Kulit labia minor sangat halus, sehingga mudah untuk mengalami iritasi dan pembengkakan. Karena suplai darah sangat banyak pada labia minor berwarna merah muda. Dan bila ada stimulasi seksual, pembuluh darah di bagian ini akan penuh dengan darah, sehingga labia minora akan tampak besar dan semakin sensitif terhadap rangsangan. Untuk klitoris, nah, bagian labia minor kanan dan kiri itu bertemu di klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan kecil yang sensitif, yang homolog dengan glans penis pada pria. Organ ini sebenarnya adalah kelenjar yang terbelah menjadi dua bagian dan membentang ke arah vagina di kedua sisinya. Kelenjar klitoris terdiri dari jaringan spons yang mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi. Ketika seorang wanita terangsang, klitoris dapat membesar. Ini adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk proses orgasme pada wanita. Kemudian di sini ada lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin. Lalu ada juga himen atau selaput darah.
bentuk dari himen atau selaput darah setiap wanita itu berbeda-beda. Bahkan ada juga wanita yang nggak punya selaput darah. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk dari selaput darah. Ada yang normal, ada yang imperforata, microperforata, cerebriform, dan ada yang berbentuk septat. Nah, saat wanita melakukan hubungan intim penetratif pertama kali, selaput darah itu bisa regang atau bahkan robek. Tapi, regang atau robeknya selaput darah juga bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya cedera atau trauma. Nah, di sini ada satu bentuk selaput darah yang bisa dibilang patologis. Karena wanita yang punya bentuk selaput darah seperti ini, yang imperforata ini, dia tidak bisa, ketika dia mengalami menstruasi, darahnya ini tidak bisa keluar. Nah, akibatnya nanti wanita itu pasti akan merasakan rasa sakit. Oleh karena itu, orang dengan bentuk selaput darah imperforata perlu ditangani secara medis. Oke, sekian penjelasan saya mengenai organa genitalia feminima eksterna. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.